Bismillah dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Tuediana Budi Apsari, PhD, selaku dosen pengampu, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi karena Allah. Di sini kami akan menjelaskan model komunikasi Wesley dan McLean. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Rizky Hidayatullah, teman saya Zulfa Azizah, dan Jasmine Darasa Fitri. Oke, yang pertama materi pertama yang akan dibawakan oleh Zulfa Azizah. Saya persilahkan. Komunikasi Wesley dan McLean. Tahun 1957, Bruce Wesley dan Malcolm McLean, keduanya teoritikus komunikasi, merumuskan suatu model yang mencakup komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar massa, dan memasukkan umpan balik sebagai bagian integral dari proses komunikasi. Model Wesley dan McLean merupakan model perluasan dari model Leslie dan model Shannon and Weaver, yaitu dengan menambahkan jumlah peristiwa, gagasan, dan objek yang tidak terbatas. Tepatnya, model ini tidak membatasi pada tingkat individu, bisa juga terjadi pada aktivitas suatu kelompok atau suatu lembaga sosial. Karena menurut pendapat Wesley, setiap individu, kelompok, atau sistem mempunyai kebutuhan untuk mengirim dan menerima pesan sebagai sarana orientasi terhadap lingkungan. Konsep penting yang tercakup dalam model ini adalah memasukkan umpan balik. Wesley dan McLean merumuskan suatu model yang mengaitkan komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, dan memasukkan umpan balik dalam proses komunikasi. Menurut kedua pakar ini, umpan balik merupakan pembeda yang mendasar antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Selanjutnya, perbedaan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Yang dijelaskan oleh Jasmine. Baik, terima kasih. Waktunya, komunikasi antar pribadi sendiri adalah proses komunikasi antar dua orang secara langsung dan pesan yang disampaikannya mendapat feedback atau timbal balik. Karena hal terpenting dalam komunikasi pribadi adalah umpan balik dari penerima bersifat segera. Sedangkan komunikasi massa adalah proses komunikasi yang melalui perantara sehingga pesan yang disampaikannya tidak langsung menerima feedback dari pesan tersebut. Model komunikasi ini digunakan dalam dunia jurnalistik, penceramah agama, kampanye, politik, dan lain-lain. Umpan balik yang didapatkannya bersifat minimal atau tertunda. Selanjutnya, unsur-unsur dalam komunikasi Wesley dan McLean. Yang pertama ada objek orientasi, yang kedua ada pesan, ada sumber, penerima, umpan balik. Next. Konseptualisasi model komunikasi ini merupakan komunikasi sebagai interaksi. Terus adanya jumlah peristiwa, gagasan, objek, dan orang yang tidak terbatas yang kesemuanya merupakan objek orientasi, menempatkan suatu peran C di antara A dan B, dan menyediakan umpan balik. Umpan balik dapat mengalir 3 arah, yaitu dari penerima ke penjaga gerbang,
terus dari penerima ke sumber media massa, dan dari pemimpin pendapat atau penjaga gerbang ke sumber media massa. Poin selanjutnya mencakup beberapa unsur penting, yaitu umpan balik, perbedaan dan kemiripan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa, dan adanya pemimpin pendapat atau penjaga gerbang yang penting sebagai unsur tambahan dalam komunikasi massa. Selanjutnya, terdapat pesan yang terdiri dari pesan bertujuan dan pesan tidak bertujuan. Selanjutnya ini adalah model komunikasi Wesley dan McLean yang antar pribadi. Jadi di sini kalau komunikasi antar pribadi itu dari si A, semua informasinya dari A langsung ke B, nanti B-nya memberikan feedback secara langsung kepada A. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi Wesley dan McLean. Sumber melihat objek atau aktivitas lainnya di lingkungannya, yang lalu membuat pesan tentang hal itu dan kemudian dikirimkan kepada penerima. Pada kesempatan itu, penerima akan memberikan umpan balik kepada sumber. Model komunikasi ini akan menjadi pijakan awal peneliti untuk menemukan model komunikasi word of mouth secara online. Konsep pentingnya yang pertama, umpan balik. Yang kedua, perbedaan dan kemiripan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa. Yang ketiga, pemimpin pendapat sebagai unsur tambahan dalam komunikasi massa. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.